Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada hari ini kita bisa berjumpa dengan keadaan sehat walafiat, gak ada halangan suatu apapun. Saudara penonton sekalian, sebelum panjang lebar, saya cerita tentang Gus Samsudin yang punya padepokan Nurzat Sejati yang lagi viral, yang lagi berseteru dengan saudara Marcel si rambut merah. Subscribe Ki Bagus Guil. Jangan lupa subscribe Ki Bagus Guil. Oke. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Semoga netizen dan para penonton sekalian selalu diberi keberkahan, rezeki yang barokah. Di sini kita berdoa bersama. Ayo memohon kepada Allah SWT yang mana dengan semua kegiatan kita diberkahi atau dijabah doa-doa kita dari Allah SWT. Semuanya itu tidak luput dari Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Para penonton, para netizen sekalian, di sini Ki Bagus Guil sudah lama tidak muncul, namun sekarang ini banyak netizen, klien-klien saya pada WA ke saya, pada usul, Ki Bagus Guil yang terhormat, mengapa Ki Bagus ini saudara kita yang pada ribut si rambut merah Marcel dengan Gus Samsudin. Di sini saya tanggapi, Bung Marcel dan Ki Bagus Samsudin yang punya padepokan Nurzat Sejati. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya pada beliau berdua,
sekiranya saya punya usul-usul atau ide-ide nanti yang kurang berkenan di hati panjenengan berdua, dengan rasa hormat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya menanggapi, memang manusia itu tidak luput dari hal salah. Sebelum saya ngomongin yang terlalu jauh kepada Bung Marcel dan Gus Samsudin, saya sedikit mau berbicara masalah dukun. Ya, dukun, kalau orang Jawa bilang ora udu ora rukun. Nah, di sini dukun itu apa toh? Kok belakangan ini seorang dukun atau profesi dukun yang sekarang lebih elit lagi, bisa orang bicara itu praktisi atau seorang paranormal. Kerennya praktisi atau paranormal. Dukun, ora udu ora rukun. Nah, di sini mohon dipahami, kalau orang Jawa bilang itu jangan gebyah uyah. Jadi semua dukun itu beranggapan perjalanan menyesatkan atau merugikan orang lain. Di sini kalau berbicara masalah dukun, yang paham itu jadi bisa dikatakan orang yang sudah sepuh atau sesepuh, orang yang mengerti, bukan berarti orang pinter ya, orang yang mengerti. Nah, mengerti itu dikategorikan mengerti suatu tindakan yang sekiranya bisa menasehati atau mengasih jalan kebajikan atau kebaikan. Jadi ada oknum-oknum dukun yang pandangan orang itu miring atau merugikan. Ya, tidak salah sih kalau orang memprediksi itu dukun begitu. Mungkin ada oknum-oknum yang punya praktek begini, praktek begitu. Ya, tapi itu memang kemampuannya begitu. Bisanya begitu. Nah, itu loh. Jadi di sini kalau namanya dukun, kalau orang zaman dulu itu orang yang tua yang mengerti. Ya, mengerti itu banyak macamnya. Jadi zaman dulu konon seorang dukun itu tempat untuk mengadu. Ya. Mengadu, dia merasa hidupnya kurang nyaman, ya. Jadi ekonominya kurang nyaman, mungkin rumah tangganya kurang harmonis. Ya. Dia minta penasihat-penasihat ke dukun. Jadi kalau zaman sekarang ini dikebyah uyah kalau dukun itu kegiatannya selalu keliru. Itu belum tentu.
Kalau pengen tahu dukun, datanglah ke Ki Bagus Guil, Dukun Kondang Nusantara. Ayo di sini sharing ya, bagaimana seorang dukun atau seorang praktisi atau paranormal. Nah, di sini kalau dukun bukan ahli sulap, ya, tapi banyak dukun ahli ngasih wejangan atau wedaran. Sekiranya Anda sekalian yang mungkin hidupnya kurang nyaman, ya, gelisah dan sebagainya, ya mungkin semua itu kaitan dengan gaib. Mungkin orang tidak sepandangan, katanya orangnya kurang beriman. Lah, jadi kalau orang yang kurang beriman itu monggo mau larinya ke arahnya ke dukun, ke paranormal atau ke praktisi atau ke kiai, ustadz dan sebagainya. Yang penting tidak menyesatkan. Di situ minta wejangan atau minta wedaran. Nah, wedaran itu istilahnya minta bimbingan. Ya, bimbingan. Jadi seorang dukun itu bermacam-macam. Ya, ada dukun pengobatan, ada dukun istilahnya minta wejangan, istilahnya minta ilmu kaweruh, ilmu gadik-jayan, ya macam-macam namanya dukun. Nah, jadi kalau namanya dukun itu sekarang sudah tidak tabu lagi. Kok jangankan orang-orang yang dewasa atau usia tua, mungkin anak-anak remaja aja sekarang udah tahu namanya dukun. Ya sekarang ini kalau dukun menyesatkan itu mungkin ada, mungkin ya. Tapi jangan berpandangan miring dulu dukun itu menyesatkan. Ya, jangan. Nanti dukun pijat menyesatkan, ya itu nggak jelas lagi namanya dukun. Tapi saya paham yang dimaksud ini bukan dukun pijat. Jadi di sini yang dimaksud dukun praktisi paranormal atau dukun-dukun yang saya anggap ini dukun orang tua yang mengerti. Nah, sini ayo kita sadari dengan iman kita, kita selalu menghadap kepada Allah. Ya, jadi seorang dukun itu belum tentu menyesatkan. Kalau Anda pusing sakit kepala, mungkin larinya ke dokter. Ya, tuh badan kurang sehat. Larinya ke dokter, itu tidak salah, ya, itu namanya memang ahlinya. Sakit kepala lah, sakit dalam yang sekiranya dukun tidak tahu. Nah itu nanti dicek di sana, di USG dan sebagainya. Nanti dokter menentukan vonisnya sakitnya ini. Itu namanya dokter. Ini kalau dukun sudah beda lagi. Kalau sakitnya orang jualan atau sakitnya
kehidupan rumah tangganya kurang nyaman, ya, itu minta wejangan, berobat hati, pikiran bisa tenang. Apa ya larinya ke dokter? Saya mau tanya. Nah inilah kadang-kadang orang kurang paham. Istilahnya kalau bahasa sekarang ini meleknya kurang, istilahnya kurang malam, ngopinya kurang kental, kurang pahit, mainnya kurang jauh. Tuh. Jadi pengalamannya masih terlalu muda. Kalau pengalamannya orang tua, bimbingan-bimbingan wedaran itu yang dibutuhkan. Ini Ki Bagus Guel, dukun kondang Nusantara, sedikit memberi wedaran atau wejangan kepada Anda sekalian yang pemahamannya kurang paham, ayo dipahami. Apakah seorang dukun itu tidak beriman? Monggo, pendapat Anda. Itu yang menilai itu Anda. Ya. Apakah seorang dukun itu tidak ngaji, tidak bisa membaca Al-Quran? Itu monggo pendapat Anda sekalian. Apakah seorang dukun itu tidak pernah berguru ke seorang kiai atau para habib, para ulama? Itu monggo penilaian Anda sekalian. Apakah seorang dukun itu tidak pernah mondok? Monggo, itu penilaian Anda sekalian. Mohon dipahami, seorang dukun itu tidak sekedar profesi. Tidak sekedar profesi. Dilihat profesinya seorang dukun atau praktisi paranormal. Tapi di sini seorang dukun juga punya hati dan pikiran. Juga punya tipu muslihat, punya. Tapi kan semua orang dukun itu tidak harus menipu dengan tipuan muslihat tadi yang saya aturkan. Saya jadi dukun itu betul-betul menolong orang yang betul-betul membutuhkan, minta bantuan, yang dia mengeluh katanya usahanya kurang lancar dan sakit-sakitan dan sebagainya. Ki Bagus, saya minta tolong usaha saya itu kurang lancar, mohon doa-doanya. Jawaban saya, insya Allah. Saya cuman sekedar perantara. Ayo kita bareng-bareng menuwun meminta kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa. Itu kalau seorang dukun itu cuman perantara, seorang praktisi itu. Jadi kalau seorang perantara, jenengan datang kepada dukun, ya istilahnya cari syariat, fasilahnya dukun itu tadi. Nah, mohon dipahami. Jadi dukun itu memberi nasihat, ya tetap mintanya doa-doanya kepada Allah.
Apakah seorang dukun itu tidak boleh pakai bahasa dari kitab-kitab suci Al-Quran? Monggo penilaian Anda. Tapi saya seorang muslim. Saya dukun kondang Nusantara. Sebelum saya menolong orang, saya ucapkan dulu Bismillahirrohmanirrohim. Saya orang muslim. Mungkin kalau doanya bukan orang muslim, ya saya tidak tahu itu doanya apa. Dan selanjutnya doa-doa itu ya, kita sebagai umat beragama, agama Islam, dulu guru saya juga ngajari saya kegiatan apapun, baca dulu Bismillahirrohmanirrohim. Kok jangankan saya mau menolong orang, saya mau makan aja, mau tidur, dan sebagainya, mau melakukan kegiatan apapun, saya awali dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Doa-doa selanjutnya, itu menurut kepribadian saya dan angan-angan saya, sebisa saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak jauh beda seorang dukun sama seorang kiai atau ustadz. Kiai ustadz pun begitu. Mau punya kegiatan apapun pasti baca dulu Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kalau orang Jawa itu niat insun. Itu mohon dipahami, sama. Ya, mohon dimengerti. Jangan dianggap seorang dukun itu seorang praktisi atau paranormal jalannya mesti tidak benar. Itu monggo kalau kamu menyalahkan. Anda sekalian, kadang mainnya belum jauh, ngajinya aja belum tutup, belum khatam, sudah memvonis seseorang dan beranggapan kamu sendiri sudah beriman. Inilah, tapi monggo itu hak-hak kalian sekalian. Tapi mohon dimengerti, mohon dipahami. Dan di sini saya mau menanggapi dari netizen, dari klien-klien saya mengenai Gus Samsudin yang punya padepokan Nurzat Sejati dengan beliau si rambut merah Bung Marcel. Ini semua saudara saya. Jadi kalau kemarin toh anda ini yang punya beranggapan kayak Mas Marcel, Bung Marcel ini ya, dukun bla 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 ini itu. Go. Kalau saya seorang dukun, tetap saya pemaaf. Pada intinya selalu baik sama orang, sama umat beragama. Jadi kita punya agama ya harus beragama, harus menghargai sesama yang punya agama, ya. Jadi jangan terlalu keladuan ngomongnya, jangan terlalu berlebihan, ya. Bung Marcel
punya kelebihan, orangnya cerdas. Beliau ini betul-betul profesional, masalah berbicaranya juga hebat, masalah sulapnya canggih, dia bisa mendobrak, bisa memberantas dukun-dukun. Ya, semoga Anda sukses untuk memberantas dukun. Tapi Mas Marcel, kalau dukunnya kayak saya, mungkin saya maafi. Orang itu nggak luput dari kesalahan. Ya. Tapi dukunnya kalau kayak si jenengan bilang Gus Samsudin yang punya padepokan zat sejati, mungkin pandangannya sudah beda. Beda Mas Marcel. Karena mungkin jenengan masih sama-sama muda. Jadi Gus Samsudin juga sekalipun pengalaman dia sudah jauh, tapi emosinya masih tinggi. Jadi nanggapin jenengan ini tinggi sekali sampai urusan ke kepolisian. Sebenarnya itu tidak pas buat saya. Jenengan ribut itu kurang tepat bagi saya. Nggak sesuai dengan apa yang diributkan. Aturan dirunding, bukan dimusyawarahkan. Kalau salah ya saling memaafkan. Yang diributkan apa? Ibarat rebutan pepesan kosong. Kalau orang Jawa bilang, itu rebutan balung tanpa sungsung. Jadi rebutan yang tiada artinya. Jadi nanti yang merasa rugi itu bukan Anda berdua, banyak orang-orang yang dirugikan. Seorang dukun atau beberapa dukun, saudara-saudara yang mendukung dukun, yang mungkin dia pernah singgah ke dukun, yang pernah dinasihat-nasihati dukun, yang sekiranya dia masuk dari nasihat-nasihat dukun, mungkin ya kurang sependapat. Yang begitu juga sebaliknya di posisinya Gus Samsudin. Ayo guyub rukun, kita sama-sama orang Indonesia. Pemimpinnya satu, ya. Presidennya satu, ya. Kita presidennya Pak Jokowi, menteri agamanya satu, ya. Ayolah kita guyub rukun, jangan ribut, nggak sesuai apa yang diributkan. Anda sekalian sudah tersohor, sudah kondang, netizennya sudah banyak, subscribe-nya sudah banyak sekali, sudah mendapat keuntungan dari YouTube. Anda sudah YouTuber kelas tinggi. Ayolah, cari jalan yang terbaik, contoh-contoh yang terbaik. Kesalahan-kesalahan itu saling memaafkan. Yang kurang tahu, kurang persis pada ngompor-ngompori, lah itu sekiranya kurang tepat kalau bagi Ki Bagus Kuwil, dukun kondang Nusantara. Mau berbuat baik sama orang itu nggak gampang. Kalau mau cari masalah sangat gampang.
Makanya dekat-dekatlah dengan orang tua. Perlu nasihat, perlu bimbingan, perlu wedaran-wedaran. Jangan ke orang tua itu dianggap semua dukun. Dipahami ya. Nah, Bung Marcel, di sini saya dapat WA. Ini malah dari Bandung, dari netizen saya, ya bilang, ini Bung Marcel mengenai penglaris. Nah, ini saya tanggapi. Di YouTube saya juga menonton YouTube-nya Bung Marcel. Waktu itu ditanya mengenai penglaris. Ini mohon dipahami Bung Marcel, nggak jauh beda penglaris atau pengelarisan. Jadi gini, kalau namanya penglaris itu pasti ada. YouTube juga ada. Ya, subscribe juga ada. Ya, penglaris, laris, penglarisan. Paham toh? Ini mohon dipahami. Jadi itu dorongan atau minta dukungan kepada seorang orang tua atau bisa disebut dukun. Mohon doanya supaya dagangannya laris. Nah, seorang dukun tadi memberikan suatu istilahnya suatu doa-doa kepada si orang yang membutuhkan tadi supaya dagangannya laris, jadi dibekali sesuatu. Entah itu berupa apalah, orang bisa dikatakan, orang mau bilang jimat lah, atau bilang keris lah, pusaka, atau apalah. Itu yang pendapatnya kurang tepat, itu dianggap miring. Penglarisan, itu paham ya? Dagangannya pengen laris, minta doa kepada dukun, ya ta? Minta syariat kepada dukun si orang tua tadi. Nah, itu terus diberikan suatu istilahnya benda, entah berupa apalah, mau bilang tuh istilahnya mustika dan sebagainya kalau zaman sekarang ini. Monggo, tapi itu cuma untuk namanya penglarisan. Hasilnya apa? Penglarisan itu yang merasakan itu yang bersangkutan. Jadi mungkin dia gelisah, jualannya kurang rame, persaingannya ketat sekali. Dia kalau mau lari ke dokter, ya, mau lari ke dokter, minta doa-doa, ya masa disuntik atau dikasih obat ya lucu. Makanya dia larinya ke orang tua, minta syariat atau minta edaran, minta doa-doanya biar diri, istilahnya doa itu biar dikabulkan oleh Allah. Karena orang tua itu mungkin anggapan dia itu lebih ngerti, bukan lebih pintar loh ya, lebih ngerti. Itu yang dibutuhkan karomahnya. Begitu loh Mas Marcel. Jangan istilahnya kok namanya penglaris itu nggak ada.
ada itu untuk meyakinkan pribadinya seseorang yang membutuhkan tadi. Lari ke dukun juga orang tua, lari ke kiai juga orang tua. Ya, ada bedanya. Intinya sama. Kalau dukun itu mengasih sesuatu atau bisa dikatakan mustika dan sebagainya, itu tergantung orang-orangnya yang menanggapi. Itu mau dibuat itu batu hiasan ya boleh, mau dianggap itu jimat ya monggo. Tuh loh, jimat itu apa? Barang siji dirumat. Nah, itu loh, kalau orang Jawa itu jimat barang siji dirumat. Bukan berarti jimat itu enggak ada. Jimat itu ada kodamnya, Ki Bagus. Kodamnya itu yang memiliki, orang lain tidak bisa merasakan kodamnya. Kodamnya apa toh? Kodamnya itu kalau dia senang, itu merupakan suatu magnet. Senang. Ya. Jadi kalau senang itu jadi ya kodamnya itu senang itu. Saya punya pusaka karena saya senang. Ini sudah hiasan, ya, cuman hiasan aja, gak ada nilai lebihnya buat saya. Tapi ini pusaka, kita nguri-nguri kebudayaan Jawi, ya, nguri-nguri kebudayaan Jawi. Ini budaya, kono nenek moyang kita itu, orang Jawa itu senjatanya keris. Jadi kalau saya orang Jawa, saya senjatanya keris. Kalau saya majang pistol di sini, senjata pistol, pasti saya dipegang polisi, dipenjarakan. Makanya karena ini budaya, gak ada nilai lebihnya. Ini bukan pusaka yang sakti, mandraguna itu tidak. Jadi itu Mas Marcel, namanya penglaris atau penglarisan itu ada. Jenengan YouTube atau YouTuber subscribe sama. Kalau jenengan ini ya, kamu Mas Marcel punya YouTube tanpa ditambah YouTuber dukungan dari subscribe, ya kamu sepi, gak dapat hasil. Begitu juga orang jualan, itu perlu penglaris. Itu sugesti ya, menurut keyakinan masing-masing. Dapatnya apa? Penglaris itu yang merasakan yang punya. Kalau jualannya laris, masa mau hitung-hitungan sama kamu, Bang Marcel? Ya tidak mungkin. Ini loh, saya dari dukun Ki Bagus Guel, si dukun Kondang Nusantara. Jualan saya laris, saya dapat penghasilan sekian. Masa mau laporan sama Bang Marcel? Ya tidak. Itu yang merasakan, yang bersangkutan sendiri. Itulah Bung Marcel. Jadi Bung Marcel dapat subscribe banyak, dukungan dari YouTube, jadi YouTuber. Masa saya mau menghitung penghasilan si Bang Marcel, kan ya tidak mungkin. Dulu Bang Marcel juga tanya-tanya, mungkin dari rekan-rekan, senior-senior Anda atau guru-guru Anda dulu. Makanya Bang Marcel, saya lihat di video Anda, katanya
misalnya sudah pernah ngaji waktu SMP, ya ini jangan sampai salah. Saya tidak menyalahkan guru kamu Mas Marcel, ya Bung Marcel, tidak menyalahkan. Kalau dulu kamu mungkin gak salah guru, mungkin sifatmu gak keladuan, ya, tidak menilai seseorang seenaknya atau memvonis orang menyalahkan seenaknya, ya, gitu. Seolah-olah kamu membela, bukan membela, istilahnya memberantas hal yang bisa dikatakan musyrik. Nanti kamu istilahnya sudah punya, waktu di video kamu sudah diberi kelebihan ilmu untuk memberantas hal-hal demikian. Tolong jangan dilanjutkan. Itu belum tentu menguntungkan. Yang paling sempurna itu kalau kamu baik sama orang, tidak menyalahkan orang, dianggap salah sama orang ya dinikmati, turut semua rezeki disyukuri saja. Ya, sekarang sudah jadi YouTuber, subscribe-nya sudah banyak, sudah kondang, sudah jadi artis besar. Ya, tolong jangan dilanjutkan perseteruan dengan Gus Samsudin. Begitu juga Gus Samsudin, aku mohon jangan dilanjutkan permasalahan ini. Ayo saling cabut perkara, damai dengan hati yang sejuk, jiwa yang tulus, hati yang bersih, ya, disucikan hati-hatinya. Ayo kita yang beriman. Apakah si dukun kondang kayak Ki Bagus Guel, si dukun kondang Nusantara, tidak beriman? Monggo, tergantung Anda yang menilai. Ayo, yang penting saya minta Anda sekalian jangan sampai dilanjutkan. Tidak pantas sampai anak, bisa dikatakan itu yang di TikTok itu, anak kecil-kecil menantang Anda, menyalahkan Anda. Dia punya kepentingan supaya TikToknya yang tren, tapi Anda tidak terhormat. Lek wong Jawa ngomong ora diajeni. Dan kamu sudah pernah bilang, Bang Marcel, jadi memang kalau sudah orang itu tinggi, ngomongnya juga enteng. Itu di TikTok atau di YouTube itu saya waktu itu pernah lihat. Kalau namanya pelet, ini ngomongin pelet, ya. Kalau memang pelet itu ada dan ampuh, mengapa seorang pemulung tidak melet artis saja? Oke Mas Marcel, bahasamu sungguh lugas, sungguh cerdas, hebat, seorang artis. Nah ini saya balikkan, ya, sederhana. Seandainya kamu, ya, dibalik jadi seorang pemulung, gimana rasa hati kamu Mas Marcel bicara begitu? Gimana coba? Ayo,
bicara hati, Mas Marcel. Bicara hati. Ya. Kalau ngomongin pelet, jenengan, ayo sini sama Ki Bagus Guel. Apa tuh itu pelet? Jadi jangan mudah begitu saja kamu ngomongin pelet, akhirnya yang jadi korban seorang pemulung. Ya, ayo ngomong, bicara sama pikiran, sama hati, disinkronkan. Ya, jadi jangan asal keluar dari mulut. Dipikir dulu, dimasukkan hati, baru ngomong. Jangan ngomong, masukkan hati, nanti mikir apa ya tadi yang saya omong. Oh, berarti kurang pas. Itu namanya kalau orang Jawa bilang, ngomong orang nganggo waton, guru waton ngomong. Mulane lek ngomong nganggo waton. Sekarang kamu sudah jadi orang tersohor, jadi orang hebat, di media massa sudah terkenal, di layar-layar televisi, tapi kamu merendahkan seorang pemulung. Jadi seorang pemulung itu jangan dianggap tidak bisa melet artis. Ya memang tidak bisa. Para pergaulannya sudah beda kok. Nanti kalau benar-benar seorang pemulung dipelet, apa? Seorang artis dipelet sama pemulung, kamu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ya, semua Allah yang menentukan. Kalau Allah menentukan itu, ya, kun fayakun. Tidak ada orang yang bisa bendung. Ya. Itu cerita. Ya, cerita. Ya kan? Jangan salah, Mas Marcel. Ya. Presiden kita itu dulu rakyat kecil. Ya. Sama dengan saya. Seorang mebel, tukang mebel. Saya dulu juga gitu. Saya dulu tukang mebel. Beliau sekarang jadi tokoh besar, bukan tokoh lagi. Bahkan seorang presiden kita, orang yang nomor 1. Itu karena kebesaran Allah. Allah kalau meridhoi, tidak ada yang bisa bendung. Itu Mas Marcel. Kamu gagah sekarang bisa ngomong begitu. Ya. Tapi kamu juga nanti bisa jatuh. Kamu bisa tua. Ya. Bisa mati. Itu loh. Sama. Umat manusia di dunia ini nggak ada yang kekal. Nggak ada yang sempurna. Semua nyandang salah. Ya, semua nyandang salah. Apalagi ke orang yang kelasnya kita. Ya, seorang nabi aja dulu melakukan kesalahan. Iya. Mas Marcel. Ayolah. Kita bersatu. Yang rukun, yang guyup. Yang sudah ya sudah. Ayo. Kita bersatu membangun negeri ini. Ya. Jangan membuat kisruh. Tidak penting. Tuh. Semua itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Berbuatlah kebajikan, kebaikan, guyub rukun sesama. Umat beragama. Kita punya agama, harus beragama. Ya.
toleransi, ya, saling menolong, saling membantu, ya. Orang itu punya kelebihan gini, punya kelebihan begitu, ya, ya, itulah kehidupan. Jadi Mas Marcel, saya mohon dengan hormat, ya, ayo kita guyub rukun dan Gus Samsudin lanjutkan padepokanmu. Kalau toh itu baik bagi masyarakat, bagi umat kita, pada umumnya yang membutuhkan Anda. Kalau memang kemarin-kemarin ada yang salah, dibenahi. Semua itu ada titik akhirnya. Gak akan kekal semuanya. Jangan titik akhirnya di kantor polisi, di Polda, di Polres. Itu bukan titik akhir. Itu awal dari perjalanan kita. Ya, ayo damai. Jangan sampai diteruskan masalah ini. Tidak baik, tadi semua jadi provokasi. Ya, pendukungnya si Gus Samsudin ya begitu. Akhirnya berlomba-lomba menyalahkan Bung Marcel, pendukungnya Bung Marcel menyalahkan Gus Samsudin. Nah, mana yang benar? Ya, yang benar itu tanamkan kebaikan. Gimana Gus? Bagus Guel kebaikan itu. Kalau kalian ini beriman, pasti tidak pernah membenci seseorang dan tidak pernah menilai seseorang. Tindakan seseorang itu suatu ibadah. Ya, tindakan seseorang itu merupakan suatu ibadah. Nah, jadi jangan salah paham pada ya. Kalau mau lari ke dukun, monggo carilah dukun-dukun yang tahu apa artinya dukun. Jadi jangan semua itu dipukul rata. Dukun itu dukun palsu, dukun cabul, dukun macam-macam apalah. Ya, datanglah ke dukun, seorang dukun, minta wejangan, minta wedaran, minta nasihat, pasti tidak akan menyesatkan. Pasti semua ada aturan mainnya. Di seorang dukun ya mungkin kalau ada si dukun-dukun dari ya seluruh Indonesia itu mungkin ada, bukan Jawa aja, Kalimantan, Lampung, Palembang, Sulawesi, ada sana praktisi seorang dukun. Ya, kadang dia ngomong saya bukan dukun, ya, tidak mau dibilang dukun. Kalau saya seorang dukun. Ki Bagus Guel, dukun kondang Nusantara. Ya, kalau kita seorang dukun nggak mau dipanggil dukun. Dukun itu kan kalau bagi saya seorang dukun, saya ulangi lagi, sebagai seorang orang tua ya, yang punya pengalaman atau pengetahuan yang lebih ngerti gitu loh ya.
bukan orang pinter. Kalau orang pinter pasti cuman cari trik dan minteri wong. Ya. Punya trik, ya, punya apa ya namanya, cara-cara mengolah hal sesuatu menjadi trik, ya, atau setting, nanti untuk mengelabui orang supaya orang itu, untuk meyakinkan seseorang lah. Itu hanya Anda butuh dukun-dukun, monggo datang ke Ki Bagus Guel, dukun kondang Nusantara. Begitulah cerita. Jadi pesan-pesan saya, ayo kita yang beriman, ya. Jadi ngaji kaweruh, gitu. Ngaji kaweruh supaya kita bisa beriman, bisa menata hati, ya, menata hati, kita bisa menghargai seseorang. Jadi kita kalau ngomong pada orang bisa punya tolak ukur, jangan istilahnya waton ngomong orang nganggo waton. Nah itu kan, ya, itulah. Jadi seorang dukun itu bermacam-macam. Jadi orang sekarang ini banyak orang pinter, jadi ngomongnya terus ngelantur ngablun, ya. Tuh. Jadi seorang dukun juga ya bisa ngaji, ya dulu sekolah, ya. Itu loh, coba ngaji kaweruh. Kalau ngaji Iqra anak-anak kecil aja bisa. Ngaji Iqra itu anak-anak kecil bisa. Kalau ngaji kaweruh itu kalau yang sudah dewasa, itu ngaji kaweruh supaya bisa menghargai orang. Ya, kamu beribadah, beriman, selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, diberi rezeki yang berlimpah, selalu diberi kesehatan, hidup makmur, ya. Tuh. Jadi jangan terus begitu sama orang-orang kecil, dianggap pemulung itu tidak bisa melet artis. Bisa saja kalau melet artis, jangan dianggap nggak bisa. Gitu. Artis mana yang mau diminta dipelet sama si pemulung? Coba artisnya menawarkan diri sana pada pemulung. Itulah Pak Marcel. Jadi orang cerdas, orang pintar, orang jenius, berpikir yang lebih jenius, ya, berpikir yang lebih pintar, orang profesional, yang lebih berprofesional kalau berbicara, ya. Dolano ning gene dukun, ya toh. Lek kuwi dolane ning gene dokter, sing diomongne obat, ning gene dukun sing diomongne kaweruh. Sing kowe ora ngerti dadi ngerti. Itu loh, Bang Marcel. Ya, saya maklum, Anda masih muda, emosinya masih tinggi, ya, boleh terkenal. Sebenarnya kamu sudah cukup.
sudah cukup. Jadi pesulap, kondang itu sudah bagus. Tapi coba yang kamu punya pikiran sirik sama orang, punya pandangan miring sama orang, hilangkan. Berbuatlah baik sama orang. Kalau dia masih bisa dinasihati dengan baik-baik, diajak ngomong, ayo kita ketemuan, kita ngobrol di rumah makan atau di mana sambil nyantai. Hal demikian jangan istilahnya untuk kegiatan, untuk penyembuhan dan sebagainya. Itu lebih baik, lebih efisien daripada terus akhirnya para netizen ngomongin Anda yang sini nyalain, yang sana nyalain, nggak ada titik temunya. Apa toh hidup di dunia ini? Ya, semua itu titipan. Ya, ajal tidak tahu. Ya, ajal tidak tahu. Itulah, ayo disyukuri aja nikmat-nikmat Allah. Ya, yang penting tindakan kita jalan Allah. Semua minta ridho Allah. Kejahatan aja diridhoi sama Allah, apalagi kebaikan, kebajikan. Ya, itulah. Itu. Kok sekarang mau ngomongkan penipuan? Mana yang tidak nipu? Saya pengen tahu. Mana yang suci? Saya pengen tahu. Ya. Kita mau sholat aja mensucikan diri. Kita wudhu. Ya, kita berwudhu, mensucikan diri. Itu aja belum tentu suci. Ya Pak Marcel. Gitu. Kita mau sholat, kita wudhu, bahkan mandi, ya, menghilangkan hadas besar mandi, hadas kecil kita wudhu, mensucikan diri. Itu aja belum tentu suci. Ya. Betul ya? Itulah Bang Marcel. Ayo kita berpikir cerdas. Cerdas kan lebih cerdas lagi. Ya. Jangan senang dikompor-kompori. Kiai sana bilang sih, kiai sini bilang, menyalahkan seorang dukun. Aduh, itulah. Makanya jangan pukul rata. Kalau seorang dukun itu tindakannya nggak baik, atau seorang dukun itu penipu, dukun itu pembohong, dukun itu cabul. Tuh, ayo kita berpikir cerdas. Kita beriman pada Allah. Kita selalu baik kepada umat. Apalagi satu agama. Kalau kamu tidak baik sama saudara kita, berarti kamu ngajimu gagal. Ya. Sekolahmu gagal. Kamu dapat guru keliru. Ya. Keliru kamu dapat guru. Kalau kamu tidak bisa damai, tidak bisa baik, begitu juga Gus Samsudin. Ya. Kalau Anda tidak bisa saling memaafkan, tidak bisa baik, kamu dulu ngaji keliru. Ngajimu itu dulu keliru pada. Ya. Ngajimu itu ngaji keliru.
Ngaji kok pada ngaji kayak preman. Itu apa? Ngaji itu yang baik sesama. Ya. Kita punya agama yang harus beragama. Itulah dari saya, Bung Marcel. Jangan lupa berbuat baik, beriman. Ya. Jadi ini saran saya kalian berdua. Kalau kamu tidak baik, berarti kamu dulu salah guru. Kamu salah gurunya. Begitu juga Gus Samsudin. Kalau kamu tidak baik, tidak bisa mengondisikan kalian berdua ini baik, kamu salah guru. Dulu kamu ngajimu salah gurunya. Ya. Makanya ngaji itu yang ngaji ke dukun biar tahu etika. Itu loh. Biar tahu etika. Gitu. Kalau dukun mesti ngajari etika, ngajari kebaikan. Gitu. Apalagi seorang kiai. Dulu sebagai santri. Mestinya adab sopan santunnya tinggi. Katanya si Marcel waktu SMP belajar ngaji. Kalau ngajimu itu baik, ya toh, gurumu baik, kelakuanmu nggak begitu. Nggak begitu kelakuanmu. Berarti salah gurumu dulu. Gitu. Ya. Guru kamu tuh dulu belum tua, ya, mungkin gurumu masih muda, jadi ngajarin kamu itu emosi tinggi. Itulah, ayo belajarlah dengan guru-guru yang tua, ya, guru ngaji yang tua, ya, sekalipun orangnya muda, tapi carilah guru ngaji yang berjiwa tua. Jadi iso ngandani, ya, bisa ngomongin yang baik-baik. Kalau diomongin baik-baik nggak bener, itu berarti yang salah bukan gurunya, kalian sendiri, ya. Tapi kalau memang kamu itu nggak apa yang saya aturkan ini, bisa kamu tidak bisa mencerna atau tidak bisa menanggapi dengan senang hati dalam lubuk hati Anda sekalian, berarti ngajimu itu sia-sia. Gurumu siapa? Guru ngajimu. Kalian berdua ini. Sini. Suruh berhadapan dengan Ki Bagus Guel, si dukun kondang Nusantara. Ya. Kamu pinter baca Al-Quran, ya, beribadahnya tekun. Tapi kalau kamu itu tidak baik sama sesama umat, sia-sia. Salah guru. Guru ngajimu salah. Nah, akhirnya apa? Tindakan kalian ini kembali ke gurumu. Bener gak? Iya. Tindakanmu ini begitu ceroboh di masyarakat. Sekarang saya kembalikan ke gurumu. Itu loh. Oke. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi bersama Ki Bagus Guel, dukun kondang Nusantara. Kita bisa sharing, bisa ngobrol,
apa yang Anda keluhkan mengenai usaha, mengenai rumah tangga, ayo kita sharing. Jangan tiada maaf di antara kita, jangan. Ya, kita selalu memaafkan. Ya, yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Ayo, salam dari saya, Ki Bagus Guil, Dukun Kondang Nusantara. Mas Marcel, Gus Samsudin yang terhormat, salam sejahtera, salam damai, salam bahagia, salam sukses selalu. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.